Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas dan berjumpa lagi dengan program atau channel Cak Motivator untuk kali ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang move on ala jurnalis. Jadi sebenarnya kalau saya simpulkan sebetulnya cara move on itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali, ada yang seperti 4 langkah, ada yang 5 langkah. Nah sekarang saya akan sampaikan tentang move on cara jurnalis. Karena memang ini adalah bagian atau kita lihat dengan ilmunya jurnalis ya. Banyak cara move on, tinggal Anda yang cocok yang mana. Karena ada beberapa karakter manusia, ada 4 karakter manusia. Kalau Anda tes DISC ya, nanti akan saya bahas 4 karakter manusia itu seperti apa. Saya akan sampaikan dalam materi tersendiri. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang move on ala jurnalis. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh tentang move on ala jurnalis, seperti biasanya, jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe. Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari channel Cak Motivator ini. Dan ini gratis, tis. Oke, saya akan bahas tentang apa sih sebetulnya move on cara jurnalis itu, atau move on ala jurnalis itu. Begini teman-teman, di dalam dunia jurnalis, satu peristiwa atau satu benda itu bisa dilihat dari beberapa angle ya. Kalau Anda melihat rumah dari depan, akan Anda dapatkan ada pintu, ada jendela, ada halaman, ada pepohonan, ada pagar gitu ya. Kalau Anda melihat dari atas, akan tampak atap. Atap juga dibagi-bagi lagi, ada atap utama, ada atap teras, ada halaman, ada atap belakang gitu ya. Kalau rumah ini dilihat dari belakang juga akan beda lagi, mungkin hanya terlihat temboknya saja. Nah, di ilmu jurnalis juga begitu. Sebuah peristiwa bisa dilihat dari sudut pandang apa saja. Misalkan, ada sebuah pencurian, kasus kriminal. Mau dilihat dari sisi kriminal? Ya bisa. Kita akan dapatkan kejadian kriminal. Pencurian, perampokan, ya itu aja. Tapi bisa juga dilihat dari sisi yang lainnya. Sisi apa itu? Sisi hukum misalnya. Kita akan melihat hukumannya seberapa jauh gitu ya, berapa lama, prosesnya seperti apa, sidang dulu, ada pembelanya apa enggak. Nah, proses hukumnya. Ada lagi sudut pandang yang lain dari sisi filosofi atau filsafat. Kenapa sih orang itu mencuri? Kemudian apa sih yang melatar belakangi pencurian itu? Salah enggak ketika orang itu mencuri gitu ya? Ada lagi yang dilihat dari sisi agama atau religi. Dosa mencuri, diperbolehkan enggak mencuri? Nah, seperti itu. Sama juga halnya dengan orang yang lagi patah hati, itu juga bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalkan, kalau Anda patah hati dilihat dari sisi sakit hati aja, ya sudah, Anda akan sakit hati. Sama dengan tadi, kalau Anda melihat rumah, ya itu yang Anda dapatkan. Melihat rumah dari depan, ya itu yang Anda dapatkan. Melihat patah hati dari sisi sakit hati, ya sudah, sakit hati yang Anda dapatkan. Gak akan dapat apa-apa. Karena pandangan kita itu satu gitu ya, satu arah dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau Anda mau melihatnya sebagai satu hal yang sakit hati Anda, menderita diri Anda, galau diri Anda, ya sudah itu yang Anda dapatkan. Nah, tapi kalau Anda melihat dari sisi yang lain, coba dibalik ya. Dilihat dari sisi hikmah misalnya. Oh, hikmahnya adalah mungkin kita belum waktunya gitu ya. Jadi tidak apa-apa, sudah. Dilihat dari sisi hikmahnya lagi, oh mungkin dia tidak baik dari kita, tidak baik untuk kita. Ya sudah, itu aja yang dipandang. Setiap saat itu yang dipandang. Jangan dipandang dari sisi yang lainnya gitu ya. Nah, kalau Anda melihatnya dari sisi bahwa Anda punya kesempatan untuk mencari pacar baru yang lebih baik, ya sudah, itu yang Anda manfaatkan cara pandangnya. Itu aja yang dipakai setiap saat. Jangan pakai cara pandang yang lain tadi, yang sakit hati. Tidak usah. Sama kalau kita mau melihat rumah ya, enaknya dilihat dari mana? Ya dari depan. Jangan pernah melihat dari belakang. Ya boleh sekali waktu tahu gitu ya, tetapi lebih indah, lebih elok kalau kita lihat dari depan. Karena kita akan mendapatkan sebuah keindahan dari rumah gitu ya. Ya udah, itu aja yang dipandang. Ngapain jadi pandang yang lain gitu ya. Sama kalau kita mau melihat gunung dari sisi keindahannya, kita lihat pagi hari, cahaya masih bagus dari pencahayaan, ya sudah, itu yang kita lihat. Nggak usah melihat sisi yang menakutkan untuk Anda, misalkan tentang misterinya. Anda takut, nggak usah dilihat, percuma, Anda akan takut gitu ya. Tapi lihatlah dari sisi keindahannya. Jadi kalau Anda
sedang patah hati, pengen move on, saya sarankan pakai ilmu ala jurnalis ini, pilih cara pandang yang paling bagus dan paling indah untuk Anda. Tadi itu. Berarti kita disuruh mencari yang lebih bagus lagi dari yang ada sekarang. Sudah, Anda cari lagi, Anda cari lagi. Caranya, ya berkenalan dengan orang baru lagi. Caranya, Anda berkomunikasi dengan orang-orang yang lain, berkomunikasi dengan teman-teman Anda, memperluas pertemanan Anda, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, itu yang akan membantu Anda. Jadi, ini dia, move on atau antisipasi patah hati ala jurnalis. Nanti saya akan sampaikan lagi move on dengan cara-cara yang lain, karena cukup banyak cara-cara yang bisa Anda pakai untuk mengantisipasi atau menghilangkan galau Anda. Move on Anda akan lebih bagus lagi dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan karakter Anda. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video yang berikutnya. Sukses untuk Anda dan keberkahan selalu untuk Anda dan keluarga.